Pernahkah kamu menonton film yang membuatmu merasa bersalah karena ikut merasakan kehangatan dari sesuatu yang salah? Film ini seperti memelukmu dengan tangan yang dingin dan membuatmu bertanya, apa batas antara cinta, kehilangan, dan kehancuran? Film Jepang ini tidak teriak. Ia berbisik, lirih, tapi menusuk. Dan setelah selesai menontonnya, kau tidak akan melihat keluarga dengan cara yang sama lagi. Ada film-film yang membuatmu nyaman. Ada juga yang mengajakmu menjelajah sisi gelap manusia tanpa izin, tanpa peringatan. My Man masuk ke kategori yang kedua. Disutradarai oleh Kazuyoshi Kumakiri, My Man adalah adaptasi dari novel kontroversial karya Kazuki Sakuraba. Dirilis tahun 2014, film ini tidak hanya membawa atmosfer dingin dari lanskap Hokkaido ke layar lebar, tapi juga membawa kita menyelami ruang emosional yang dingin, sunyi, dan penuh retakan. Ini bukan film horor, tapi efeknya bisa menghantui lebih lama dari jump scare. Kita mengikuti kisah seorang gadis muda yang selamat dari bencana besar dan seorang pria dewasa yang memutuskan untuk merawatnya. Yang tampak seperti hubungan penuh kasih sayang berubah perlahan, dan inilah kekuatan utama film ini. Ia tidak tergesa-gesa. Ia membiarkan kita duduk bersama karakter-karakternya, mendengar keheningan mereka, merasakan trauma mereka, dan akhirnya mempertanyakan moralitas mereka. Yang membuat film ini begitu memikat bukan hanya ceritanya, tapi juga caranya bercerita. Kumakiri memilih pendekatan yang tidak menghakimi. Tidak ada narasi moral, tidak ada suara hati, hanya kejadian-kejadian, emosi-emosi, dan pilihan-pilihan yang terus bergulir tanpa henti. Hasilnya, kita sebagai penonton jadi tidak hanya menyaksikan, tapi juga terlibat, terperangkap dalam dilema yang mereka alami. Dan bicara soal performa, Fumi Nikaido sebagai tokoh utama adalah kekuatan besar di sini. Ia tampil dengan nuansa yang nyaris paradoks, polos sekaligus berbahaya, rapuh, tapi mengendalikan. Ada lapisan-lapisan luka, manipulasi, dan pencarian jati diri dalam sorot matanya yang sulit ditebak. Bukan kebetulan kalau ia memenangkan penghargaan Best Actress di berbagai festival film, ia benar-benar menanggung beban cerita ini di pundaknya. Di sisi lain, Tadanobu Asano, sebagai tokoh pria dewasa yang kompleks, menyajikan performa yang dingin namun penuh tekanan batin. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap geraknya punya makna. Kombinasi mereka berdua membuat film ini terasa seperti tarian senyap dua jiwa yang sama-sama terluka. Film ini bukan hanya soal hubungan pribadi yang rumit, ia juga berbicara tentang kesepian, kehilangan, dan bagaimana manusia merespons trauma dalam bentuk yang paling tidak biasa. Dalam Sunyi Salju Hokkaido, kita melihat bagaimana dua orang yang seharusnya saling menyembuhkan, justru saling merusak dengan perlahan. Ada simbolisme yang menarik di sepanjang film: air, es, darah, dan keheningan. Semua elemen ini tidak hanya membangun suasana, tapi juga menjadi metafora atas hubungan yang kita saksikan. Sutradara tahu betul kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dan dalam keheningan itulah, film ini berbicara paling keras, namun penting untuk diingat. My Man bukan untuk semua orang. Ini adalah film yang menantang secara moral dan emosional. Beberapa mungkin akan melihatnya sebagai karya seni yang berani, sementara yang lain bisa jadi langsung mematikannya setelah 30 menit pertama. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkanmu acuh. Film ini memang lambat, tapi kelambatannya bukan kelemahan, melainkan bagian dari cara ia bekerja. Ia mengajakmu menelusuri labirin emosi yang tidak pernah lurus. Bahkan, ketika kamu merasa telah menemukan jawabannya, film ini akan membuka pintu lain yang lebih gelap. Menariknya, meski temanya berat dan kontroversial, film ini memenangkan Golden George di Moscow International Film Festival dan disambut hangat di berbagai festival film internasional. Artinya, ada sesuatu dalam film ini yang melampaui rasa tidak nyaman, sesuatu yang menyentuh esensi manusia itu sendiri. My Man tidak hanya menantang apa yang kita anggap normal, tapi juga memaksa kita untuk melihat ulang definisi cinta, keluarga, dan moralitas. Kalau kamu penggemar film yang tidak hanya menghibur tapi juga mengusik batin, mungkin ini film yang harus kamu tonton sendirian di ruangan gelap dan biarkan ia berbicara langsung pada dirimu. Tapi ingat, ini bukan film biasa dan kamu juga tidak akan jadi orang yang sama setelah selesai menontonnya. Pernahkah kamu menonton film yang membuatmu merasa bersalah karena tersentuh?
Tulis di kolom komentar film apa itu. Dan kalau kamu berani nonton My Man, kabari aku ingin tahu reaksi jujurmu. Jangan lupa like, share ke teman yang suka film Jepang kontroversial, dan subscribe buat konten analisis mendalam berikutnya. Karena kadang, film yang paling menyakitkan adalah film yang paling jujur.